Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan agenda acara putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 141 pidana khusus 2021 PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Yayan alias Rian, lahir di Makassar, umur 23 tahun, tanggal lahir 9 September 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mekar, Lorong Mangga, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, agama Islam. Pekerjaan tidak ada. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dari sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa tersebut didampingi oleh Suhardi, sarjana hukum dan kawan-kawan yang bukan advokat dan penasihat hukum, anggota Lembaga Bantuan Hukum Sotokan Keadilan Kendari yang beralamat di Jalan BI Panjaitan nomor 399B, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Dewa Register nomor 231 pidana 2021 Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 141/Pitsus/2021/PT KDI tanggal 15 September 2021 tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 355/Pitsus/2021/PN Kendari tanggal 25 Agustus 2021 dalam perkara terdakwa tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 7 Juni 2021 nomor register perkara PDM 112-ENZ2-06/2021 yang berbunyi sebagai berikut. Surat dakwaan sudah dianggap dibacakan. Telah membaca surat tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri tanggal 9 Agustus 2021. Terdakwa dituntut sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Yayan alias Rian bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan alias Rian dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, serta diminta terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Dan seterusnya, telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Agustus 2021 nomor 355 pidana khusus 2021 PN
KDI yang amarnya berbunyi mengadili, menyatakan terdakwa Yayan alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Bagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Agustus 2021 oleh penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut. Setelah memperhatikan memori banding baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Kami lanjutkan. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 355 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring PNKDI tanggal 25 Agustus 2021 beserta semua alat-alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah dapat mempertimbangkan dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan alternatif kedua dalam kurung pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum unsur kedua dan tentang lamanya penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, ternyata terdapat kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kedua pada paragraf pertama halaman 18 yang berkesimpulan menyatakan perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya adalah melebihi dari 5 gram, tidak untuk penelitian, dan seterusnya. Menimbang bahwa padahal fakta hukum persidangan dalam putusan halaman 13 paragraf 5 Majelis Hakim tingkat pertama dengan tegas menyebutkan bahwa dari penyitaan barang bukti berupa 2 saset yang diduga berisi sabu beratnya adalah hanya seberat 0,58 gram atau yang berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh hasil beratnya itu adalah seberat 0,1148 gram. Menimbang bahwa dengan adanya kekeliruan penyebutan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil kesimpulan saat mempertimbangkan unsur kedua tersebut, jelas akan mempengaruhi hakim saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebab kepemilikan dan atau penguasaan sabu melebihi 5 gram yang diasumsikan dimiliki terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki ancaman pidana lebih berat daripada yang ada pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan pada diri terdakwa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kekeliruan penyebutan dalam kesimpulan pertimbangan unsur ayat 2 tanpa hak dan melawan hukum halaman 8 paragraf pertama pada putusan tersebut harus diperbaiki dengan menyesuaikan fakta persidangan sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya 0,58 gram dan atau yang berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh hasil berat itu seberat 0,1148 gram adalah bukan untuk penelitian
serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai dokter atau apoteker sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. Dan karenanya maka menurut hemat majelis hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan telah dilakukan perbaikan, kekeliruan penyebutan beratnya kepemilikan dan atau penguasaannya atas sabu oleh terdakwa pada pertimbangan di atas, maka hal tersebut jelas mempengaruhi pada berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan pada diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 355/2021/PNKDI tanggal 25 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki menyangkut kekeliruan penyebutan dalam kesimpulan pertimbangan unsur E2, dan juga harus diperbaiki menyangkut lamanya penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian alasan-alasan memori banding dari penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini terbukti beralasan dan relevan untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memandang cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena selama ini terdakwa sudah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal-hal yang meringankan, terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan. Terdakwa berusia 23 tahun, tergolong masih usia produktif sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri untuk kebaikannya di masa depan. Terdakwa ditangkap saat sabu seberat neto 0,1148 gram yang dibelinya masih utuh dan belum dipergunakan. Terdakwa tidak terlibat dalam perdagangan bebas narkotika. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Mengingat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta pasal-pasal lain yang bersangkutan, mengadili menerima permintaan banding dari penasihat hukum dan jaksa penuntut umum tersebut di atas, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Agustus tahun 2021 nomor 355/Pitsus/2021/PNKDI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan tentang lamanya penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Yayan alias Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 saset plastik bening berat bruto 0,58 gram atau yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik beratnya neto 0,1148 gram dan 1 buah HP
merek Nokia dengan SIM card 0822 4699 8499 dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara pada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami, Agus Setiawan sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ahmad Fauzi SHMH dan Aziza Sendong SHMH, keduanya sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 September 2021 nomor 114/Pitsus/2021/PT untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta Muhammad Iqbal SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, dengan tanpa dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.